Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Winasya Pratiwi. Saya berasal dari UPPJJ UT Surabaya, Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 053-811-058. Di sini, saya akan mengerjakan tugas 1 praktik mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah MSIM 4203. Pada kali ini, kita diperintahkan untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus sebagai berikut, yaitu sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jika golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2 jam, 32%. 3 jam, lemburnya 34%. 4 jam, 36%, dan lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian, diinput pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lemburnya. Dan outputnya adalah jumlah penghasilan, gaji golongan, plus gaji lembur. Selanjutnya akan saya kerjakan pada video berikutnya. Baik, di sini ada simbol terminator, yaitu biasanya berisi start atau memulai, dan untuk mengakhiri atau end. Kemudian di bawahnya disambungkan dengan simbol panah. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol data, yaitu untuk menginput golongan dan jam lembur. Kemudian di sini ada simbol decision atau keputusan yang disambungkan dengan panah lagi, lalu dihubungkan kembali ke simbol proses. Yaitu simbol proses ini berisi gaji pokok. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Di sini juga ada lagi simbol decision. Jika golongan B, maka ada gaji pokoknya 6.500.000. Ini simbol proses. Di bawahnya lagi juga ada, jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Ketika proses ini akan dihubungkan ke decision berikutnya, yaitu lembur. Pada decision ini, jika lembur 1 jam, maka dihubungkan ke simbol proses, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 30%. Jika lembur 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 32%. Jika lembur 3 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 34%. Jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 36%. Dan berikutnya yang terakhir adalah jika lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok kali 38%. Dari kelima gaji lembur ini akan dihubungkan oleh panah menuju proses yang menghasilkan jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilan ini adalah gaji golongan ditambah dengan lemburnya, gaji lemburnya. Kemudian dihubungkan dengan panah atau raw menghasilkan simbol data, yaitu data ini berisi tentang output. Outputnya berisi tentang jumlah penghasilan. Kemudian ditutup dengan simbol terminator N. Di pseudocode ini saya membuat input golongan dan jam lembur. Dimana inputnya ini ada golongan dan input jam ini lembur. Jam lembur. Lalu saya juga membuat determinasi dari gaji pokok. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. If golongan A, then gaji pokok 5 juta. Dan
Maka jika golongan B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Else if golongan C, dan gaji pokok 9.500.000. Lalu saya tutup dengan and if. Kemudian saya membuat atau menghitung gaji lembur berdasarkan jamnya. Jika jam lembur 1, maka persen lemburnya adalah dikali 0,30. Maka jika jam lemburnya 2, maka seterusnya persen lemburnya itu dikali 0,32. Else if jam lemburnya 3, maka persen lemburnya adalah 0,3. Sampai hingga jam lembur yang lebih dari sama dengan 5, persen lemburnya dikali 0,38. Kemudian saya tutup dengan and if. Kemudian total penghasilan yang didapat. Total yang didapat ini adalah gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Ini tadi persen lembur. Lalu total penghasilannya adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur dari ini. Lalu outputnya adalah total penghasilan sama dengan total penghasilannya ini. Di print sys out-nya ini. Lalu saya tutup karena di awal saya mulai dengan begin, lalu saya akhiri dengan end. Di sini saya mengimplementasikan yang dari Sudoku tadi ke Java. Untuk input golongan dan jam lembur karyawan, saya di outputnya nanti saya menggunakan sysout ini. Lalu ada pilihan masukkan golongan A, B, atau C. Setelah menjawab, maka akan keluar pilihan berikutnya, yaitu masukkan jam lemburnya. Untuk menentukan gaji pokoknya, saya menggunakan perulangan if-else. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Maka jika golongan B, maka gajinya adalah 6.500.000. Maka jika golongan C, gaji pokoknya adalah 9.500.000. Apabila waktu memilih itu selain A, B, dan C, maka otomatis keluar golongan tidak valid. Lalu lanjut. Setelah memilih A, B, atau C tadi, untuk menghitung lembur, kembali saya menggunakan perulangan if-else.
Jika jam lemburnya 1 jam, maka uang lemburnya atau gaji lemburnya itu gaji pokok dikali 0,30. Jika jam lemburnya 2, maka 0,32 dikali gaji pokok. Dan seterusnya hingga jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya adalah 0,38 dikali gaji pokok. Untuk menghitung total gajinya itu saya membuka ini total gaji sama dengan gaji pokok plus lembur. Untuk membuat output nanti di terminalnya, itu saya menggunakan sysout, bukti pembayaran gaji dengan golongan hasil dari golongan di atas tadi, jam lembur, juga jam lembur, hingga total gaji yang dari sini. Lalu, jika ini untuk menginput ulang mencari golongan lainnya. Jika untuk mencari golongan selain A, maka akan ditawari untuk mau menghitung lagi. Jika yes, akan dilanjut untuk pemilihan seperti ini dan ini. Jika no, maka langsung akan keluar sysout ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada pilihannya. Saya akan memasukkan pilihan A. Enter. Saya masukkan jam lemburnya adalah 3. Enter. Maka akan keluar slip gajinya atau buku pembayaran gajinya. Golongannya A, jam lemburnya yang 3 jam. Gaji pokoknya adalah 5 juta, gaji lemburnya sekian, dan total gajinya sekian. Nah, jika ingin mencari golongan yang lainnya, maka akan ditawari dengan mau menghitung lagi atau tidak. Jika iya, maka ketik Y, masukkan golongannya, golongan B, jam lemburnya 5, maka otomatis akan keluar slip gaji bukti pembayaran gajinya dengan golongannya B, jam lemburnya 5 jam, gaji pokok sekian, gaji lembur sekian, dan total gajinya sekian. Seperti tadi, akan ditawari mau menghitung lagi atau tidak. Jika iya, akan kembali seperti tadi. Jika tidak, ketik N, maka akan keluar terima kasih atas kerjasamanya. Sekian yang sudah saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.